Segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan. Nah, muncul masalah baru. Masalahnya apa? Semua yang sudah disediakan untuk pertumbuhan jiwa ini oleh jiwa tidak diterima seutuhnya. Malah oleh jiwa ditolak mentah-mentah. Itu yang menyebabkan jiwa tidak naik kelas. Paham ya? Kan sudah saya ulang-ulang, belajar sabar harus sama orang yang tidak sabar. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik. Betul nggak? Ya. Jadi untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya itu ternyata harus dihadapkan pada situasi yang berlawanan. Ketika seseorang itu penakut, maka dia untuk menjadi pemberani harus dihadapkan pada situasi yang selalu menakutkan. Sampai suatu saat dia menjadi seorang pemberani. Apa sih berani itu? Kan berani itu melampaui rasa takut. Dan untuk melampaui rasa takut harus ada situasi yang menakutkan. Kalau dia bisa melampaui rasa takutnya, maka dia jadi pemberani. Percaya nggak kalau jiwa dulunya pemberani? Kenapa sekarang jiwa jadi penakut? Berarti jiwa perlu apa? Perlu situasi yang lebih menakutkan lagi sampai dia bisa melewati situasi itu dan dia akan jadi pemberani. Jadi semua yang sedang dihadapi oleh kita saat ini di kehidupan ini, percaya sama saya, itu semua kebutuhan jiwa kita. Cuman banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Makanya yang terjadi karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kebutuhan bagi perkembangan jiwa, maka kita menolaknya mentah-mentah. Apa yang terjadi? Jiwa tidak naik kelas. Paham ya sekarang? Kenapa jiwa kita tidak naik kelas? Apa penyebabnya? Satu kata? Penolakan. Itu hanya satu kata aja. Penolakan yang menyebabkan kita nggak naik kelas. Berarti kalau ingin naik kelas, satu kata lagi. Apa? Penerimaan. Cukup? Belum cukup. Harus ada dua kata lagi. Tanpa syarat. Ulangi ya. Jadi kalau yang menyebabkan kita menderita adalah penolakan. Kalau ingin bebas dari penderitaan, ternyata harus ada tiga kata. Penerimaan tanpa syarat. Saya mau menerima, tapi saya mau meneruskan rumah tangga dengan kamu, tapi jadi harus penerimaan tanpa syarat. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu hanya akan terjadi kalau sudah sadar. Kenapa banyak orang yang tidak sabar? Karena dia belum sadar. Jadi sebetulnya sabar itu baru bisa dicapai kalau sadar. Kapan seseorang bisa sadar? Kalau sudah eling. Kapan dia eling? Kalau sudah bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadarannya. Maka dia harus dibangkitkan dulu dalam kehidupan ini dari ketidaksadarannya. Baru jadi orang sadar, baru menjadi sabar. Paham sampai di sini? Oke. Tahu nggak cara memuliakan jiwa? Sudah tahu. Cara memuliakan jiwa berarti menerima semua kontradiksi yang sedang dihadapi sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh jiwa saat ini. Dan kalau kita bisa menerima semua kontradiksi tanpa syarat, berarti kita sedang memuliakan jiwa kita. Masih ingat ya pelajaran saya sebelumnya? Ada 3 cara kan menyucikan jiwa.
1. Ayo yang pintar. Katanya sudah nonton YouTube. 1. Berhenti serakah kepada apa yang kita ingin. Masa udah diulang-ulang. 2. Berhenti menolak semua yang tidak kita ingin. Yang ketiga, menghadirkan cahaya batin yang menyinari batin kita. Jadi kalau kita bisa melakukan yang 3, ulangi. 1 apa? Belajar melepaskan atau belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Udah bisa nggak belum? Kalau belum bisa, berarti jiwa kita tidak akan pernah bersih. Karena syarat untuk membersihkan jiwa adalah belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Kan kalau kita punya keinginan, tercapai ini, pengen itu. Tercapai itu, pengen itu lagi. Tercapai itu, pengen itu. Kan gak ada habisnya. Yang habis itu umur. Keinginan tidak pernah habis. Nah, siapa yang bisa melepaskan diri dari keserakahan pada yang dia ingin, maka di situ dia sudah memasuki 1/3 dari kesucian jiwa. Yang kedua, dia belajar untuk menerima semua hal yang tidak dia ingin dalam kehidupannya apa adanya. Itu 1/3 lagi. Dan yang ketiganya adalah menghadirkan nutrisi bagi jiwa. Oke, jiwa itu aslinya materi apa cahaya? Cahaya. Kalau jiwa itu aslinya cahaya, berarti nutrisi bagi jiwa apa? Cahaya. Maka di Quran Allah mengatakan, ya, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa akan digantikan oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang punya kehendak untuk menggapai cahayanya. Nah, dalam bahasa hari ini saya beri judul cara menggapai hidangan langit. Ini baru masuk judul nih. Makanya ada ajaran leluhur kita yang sangat bagus. Ya, saya tidak akan menyebut ini dari tradisi mana, tapi saya sangat kagum dengan ajaran ini. Yang pertama, ya, ajaran ini mengatakan, sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Ngerti apa tidak? Ulangi. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Kalau ngerti nggak akan saya jelaskan. Ya gitu, bagus. Kalau nggak ngerti bilang belum. Ya, oke. Ini adalah ajaran kebahagiaan leluhur kita sebetulnya. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Maksudnya, jadikan sudut pandangmu menjadi lembut. Dan kapan sudut pandang kita lembut? Saat kita memiliki pengetahuan yang luas. Karena orang yang luas, pengetahuannya pasti luwes. Perlu contoh? Perlu contoh. Jadi orang yang sudah luas pengetahuannya, misalnya yang tadi, dia sadar bahwa jiwa datang ke dunia ini dalam rangka belajar. Meningkatkan kualitas jiwa supaya jiwa kembali ke fitrahnya. Dan untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya, disediakanlah berbagai macam kebutuhan jiwa. Apa yang disediakan di sini? Semua kontradiksi. Misalnya, ada yang tidak disukai enggak dari pasangan kita? Ada apa banyak? Nah, yang tidak disukai di pasangan kita itu sebetulnya itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Memang jiwa kita di kehidupan yang sekarang butuh itu. Butuh ketidaksabaran, butuh kekerasan. Kenapa? Karena jiwa ini sedang dinaikkan untuk menjadi sabar dan lembut. Kalau kita punya sudut pandang seperti itu terhadap kehidupan, lembut enggak kehidupan kita?
Karena semua neraka yang dibangun oleh kita berasal dari kesalahan memandang sesuatu. Jadi yang disebut dengan neraka itu sebetulnya aslinya adalah gagal melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Orang yang selalu negatif pikirannya, jangankan yang negatif, yang positif pun bagi dia akan menjadi negatif. Clear sampai sini? Oke, jadi apa pesan pertama? Sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam. Coba, pernah nggak melihat orang yang tatapan matanya itu lembut? Belum bicara saja, dia sudah surti, ngerti kebutuhan kita. Pernah nggak lihat gitu? Pernah ya? Seneng nggak lihat ketemu orang seperti itu? Dedein. Betul nggak? Satu lagi, pernah nggak melihat orang yang matanya itu penuh curiga? Pernah nggak? Nah, yang penuh curiga ini karena dia itu sudut pandangnya terhadap orang jelek. Dan menganggap semua orang itu berbahaya bagi dirinya. Padahal yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Sehingga sudut pandangnya itu tidak lembut. Jadi sebetulnya pepatah yang pertama ini kalau diimplementasikan dalam hidup luar biasa. Karena orang yang bisa memandang segala sesuatu dengan lembut, maka disitulah sumber berkah akan mengalir. Coba orang yang penuh curiga, diajak bisnis langsung, buah-buah rek nipu ke saya. Bisa nggak dia punya perusahaan? Nggak akan punya. Diajak dagang, hoream, sieun rugi. Bakal jadi pedagang yang sukses nggak? Nggak. Diajak haji, bisnis sesat. Coba. Nah orang yang sudut pandangnya seperti itu, ajakan apapun pada dia tidak akan membuat dia jadi berubah. Jadi sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam, artinya perbaiki sudut pandangmu selembut-lembutnya. Sampai kau tidak lagi melihat di luar dirimu ada yang berbahaya. Karena yang berbahaya itu justru penolakan kita sendiri. Ya. Hari ini saya dapat pelajaran banyak. Pagi-pagi saya sudah dijemput oleh sahabat kita ke suatu tempat di sana yang bisa mengubah sampah jadi emas. Bagaimana rongsokan diubah menjadi emas. Tentu saja bukan rongsokan dicetak jadi emas. Rongsokannya diolah jadi uang. Uangnya bisa beli emas. Itu. Ya toh? Tepuk tangan dulu dong. Yang terpikir oleh saya, orang bisa punya perusahaan seperti ini itu karena sudut pandangnya sudah bagus. Dia matanya sudah lembut. Bayangkan ya, orang yang lembut itu sampah saja dirubah menjadi logam mulia. Makanya emas itu kan disebut logam mulia. Betul nggak? Kenapa pakai mulia? Karena mahal. Karena nilainya yang tinggi. Sesuatu yang nilainya rendah diubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Itu oleh orang yang sudut pandangnya positif. Kalau kira-kira kalau saya tes sekarang, mata kita sudah lembut belum? Sebenarnya saya malas nanya ini. Malas ya. Karena saya udah tahu sebetulnya. Cuman saya ingin tahu kejujurannya aja. Nah, lihat saya. Sesuatu yang lembut itu cirinya sederhana. Tidak bisa dilukai. Tuh, coba pisau belati setajam apapun, kalau ditancapkan pada air, begitu diambil lagi, tidak berbekas. Jadi sesuatu yang lembut itu apapun yang dilihat tidak mengubah dirinya.
Hampir tidak ada bekasnya. Bahkan disakiti orang berulang kali pun gak ada bekasnya. Tetap aja dia sebagai penyayang. Dijatuhkan berulang kali oleh orang lain, tetap dia di posisi itu. Nah, berdasarkan kata-kata saya ini, kita kan bisa tahu selembut apa saya. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung marah. Melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung bereaksi. Berubah langsung diri kita, kepribadian kita, tepat saat melihat situasi di luar diri kita yang berbeda dengan keinginan kita. Itu artinya kita belum memiliki mata yang lembut. Nah, orang yang matanya belum lembut, jelas akibat yang paling besarnya, dia belum bisa senyum dengan matanya. Dan senyum dengan mata itu yang paling sulit, hadirin. Senyum dengan mulut itu masih gampang. Bisa diatur sesimetri mungkin. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Itu senyum dengan mulut. Mulut itu masih bisa berpura-pura. Berpura-pura bahagia, berpura-pura menyenangkan, itu mulut. Tapi mata tidak bisa berbohong. Jadi harusnya sudah belajar spiritual bertahun-tahun, senyumnya itu sudah berubah, bukan hanya di mulut saja. Senyumnya itu sudah double, mulut plus mata. Coba lihat, orang yang ikhlas itu, senyum di mulutnya dengan senyum di matanya itu menguatkan. Pernah nggak lihat orang berpura-pura senyum? Jelek kan? Jelek. Bukan sekedar tidak simetri, energinya tuh nggak enak. Karena semua kepura-puraan tuh nggak enak. Nah, lihat saya. Bermula dari kelembutan mata. Nah, kelembutan mata nanti akan masuk ke kelembutan hati. Yang sudah lembut segalanya, sulit untuk terluka. Ya, yang masih konflik, parasea kene, resep kasih ye, tersep kasih itu, masih ada masalah. Artinya belum kemana-mana tuh belajar spiritual. Paham ya? 2, ini ajaran leluhur yang kedua. Lampaui langit, lihatlah langit melampaui awan. Lihatlah langit melampaui awan. Perlu saya jelaskan apa tidak? Sekali-kali nggak perlu gitu. Ngerjain orang tuh seneng. Lihatlah langit melampaui awan. Perhatikan, sekarang bisa nggak kita melihat langit sekarang? Bisa? Sekarang nih, coba lihat keluar. Agak sulit ya. Kenapa? Karena awannya menutupi langit. Tapi pesannya tadi, lihatlah langit melampaui awan. Kan kalau ada awan, nggak kelihatan dong langit. Gimana caranya kita bisa melihat langit ketika ada awan? 1, sadar bahwa yang sedang saya lihat ini bukan langit, awan. Langit ada di belakang awan. Sukses gak melihat langit? Sukses. Bukan secara fisik begini. Sudut pandang kita yang diubah. Yang saya lihat sekarang bukan langit. Yang saya lihat sekarang adalah awan. Langit ada di belakang awan. Awan cuma 2. Ada awan putih, ada awan yang hitam. Tapi langit cuma 1. Langit biru. Betul nggak? Oke. Jadi ketika melihat sesuatu, sadar bahwa kita bukan awan, tapi kita adalah langit. Awan cuma 2 kan? Putih dan hitam. Yang suka putih hitam, hitam putih, benar salah, baik buruk, siapa? Siapa? Diri sendiri. Jawabnya gak jelas. Yang suka benar salah, baik buruk, hitam putih, siapa?
pikiranmu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah gambaran tentang pikiran. Makanya kabut cuma dua. Kalau enggak putih, hitam. Itu kabut. Jadi kabut itu sebetulnya gambaran dari pikiran. Kan pikiran kita yang suka hitam putih, benar salah, baik buruk. Kalau kita bisa melampaui dualitas itu, berarti kita sudah bertemu dengan diri sejati kita. Itulah kita sudah sampai ke langit. Dan kita sudah melampaui awan-awan. Kira-kira sudah melampaui belum? Ya, dari dulu kalau ditanya OTW. Masih mending OTW-nya on the way. Iya mah. Oh, tungguan we. Makanya kita nggak maju-maju, ya, belajar nggak maju-maju, karena kita belajar tidak fokus. Oke, jadi kembali lagi ke topik ini, hari ini kita bicara cara menggapai hidangan langit. Yuk kita kembali. Jiwa kita ini adalah nur. Tubuh kita ini adalah materi. Tubuh kita ini tersusun oleh material yang berasal dari bumi. Betul? Makanya tubuh ini dengan bumi kita yang diinjak-injak ini sama. Unsur-unsur pembentuknya sama. Unsur yang membentuk bumi dengan unsur yang membentuk tubuh ini sama. Unsur yang membentuk tubuh saya dengan unsur yang membentuk daun yang ada di sana itu sama. Karena ini materi, maka kebutuhannya juga cuma materi. Nah, sekarang jiwa kita itu adalah nur. Jiwa kita adalah cahaya. Otomatis jiwa kita makanannya bukan materi. Jadi jiwa kita makanannya apa? Cahaya. Makanya ya, jiwa ini harus bisa cara menggapai cahaya. Makanya cahaya yang digapai jiwa sering disebut dengan hidangan dari langit. Makanya ada satu doa di Quran, bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya, kelihatan dari belakang? Ini doa, ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya, tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan. Rezeki mana yang selama ini kita upayakan habis-habisan? Rezeki lahir apa batin? Nah, rezeki lahir, ngaku. Nah, rezeki lahir buat siapa? Buat tubuh, hanya buat lahir. Ya. Nah, kita lupa bahwa diri kita itu bukan hanya tubuh, tapi dalam diri kita ada yang namanya jiwa. Jiwa ini ya makanannya bukan rezeki lahir, tapi jiwa ini makanannya adalah rezeki batin. Nah, rezeki batin wujudnya adalah cahaya. Maka Allah mengatakan Allahu nurun, Allah adalah cahaya. Allah yang mengatakan gitu di Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi rezeki batin kita yang paling utama adalah Allah itu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, dia sudah mencapai puncaknya rezeki. Jadi puncaknya rezeki bukan seberapa banyak rezeki material yang kita kumpulkan. Itu baru rezeki yang bersifat lahir. Dan itu rezeki tidak akan kita bawa. Malah justru rezeki itu akan kita bawa yang dibagikan oleh kita. Tapi rezeki batin itu yang akan dibawa. Kan itu akan menjadi jalan pulang kita. Pertanyaannya, seberapa serius kita mencari rezeki batin? Seberapa serius?
Itu masalah kita. Kalau untuk urusan uang, hujanan, papanasan. Betul nggak? Sehebat apapun bahaya yang dihadapi, kalau untuk rezeki lahir, wah luar biasa. Tapi untuk rezeki batin, ya, masa saya sangat kagum ya. Ada orang dari Kanada datang ke Bandung, saya tanya, apa tujuan Anda dari Kanada ke Bandung? Hanya satu, saya ingin tahu jati diri saya, hanya itu saja. Ada agenda lain gak Anda di Bandung? Misalkan mau jalan-jalan, mau shopping? Gak. Kami lebih bagus tidur di hotel saja. Jadi gak kemana-mana itu sampai sekarang. Bayangkan ya, saya mau bertanya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Kanada nih. Tahu Kanada? Oh iya saya salah ternyata saya ngomong ya. Iya. Kanada itu di belahan benua lain. Ya. Di Amerika. Jujur ya, kalau Bapak Ibu posisi di Kanada, kira-kira kalau disuruh ngaji ke Bandung, bakal nyampe nggak? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Sebetulnya maksud saya, kalau saya di posisi mereka, kan harus mengeluarkan uang, harus naik pesawat. Di angkasanya bukan sebentar itu, 18 jam sampai 24 jam. Belum lagi transitnya beberapa kali, betul? Tapi karena dia tahu betapa berharganya namanya rezeki batin itu. Dia ingin memberikan hidangan bagi jiwanya. Bayangkan. Mereka datang ke Bandung. Bahkan mohon izin, yang satu telinganya sudah tidak mendengar. Yang satu matanya sudah tidak melihat. Begitu luar biasa. Makanya saya hargai. Saya sampai menyediakan waktu seharian untuk melayani mereka. Seorang pencari itu seperti itu. Jadi kalau dari Cianjur ke Bandung, apalagi dari Kopo ke Bandung, dari Lewi Gajah ke Cimahi, aduh. Itu karma baikmu itu. Karma baikmu. Ya. Mencari sesuatu yang luar biasa, jaraknya pendek, itu karma baik. Tapi sebegitu besarnya karma baik kita, ternyata tidak banyak juga orang yang tergerak untuk mengambil hidangan ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi, hidangan ada dua ya. Hidangan lahir, itu yang kita upayakan setiap saat, setiap hari. Yang kedua hidangan batin. Berapa banyak di semesta ini orang yang peduli bahwa dalam dirinya ada jiwa yang memerlukan hidangan batin. Yang memerlukan al-maidah dari langit ruhaninya. Makanya ini doa dilantunkan pertama kali oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan